Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pelacakan tangan atau hand tracking menggunakan Metaspark Studio. Jadi pelacakan tangan adalah memunculkan objek ketika ada tangan yang memasuki ke layar kamera. Jadi sebelum kita memulai membuat pada aplikasi Metaspark Studio, pertama-tama kita perlu mendownload aset 3D-nya terlebih dahulu. Aset 3D yang saya gunakan adalah Delicious Pizza Slice dari sketchfab.com. Ini buat akun terlebih dahulu, baru masukkan kata kunci pencarian di sini, lalu cari. Lalu yang akan saya gunakan adalah yang ini, yang Delicious Pizza Slice. Jadi jika sudah melakukan pencarian, selanjutnya adalah mendownload asetnya. Download aset bisa dilakukan di bawah sini. Dan extension paket aset yang saya download adalah yang GLB 17 MB. Download saja. Kalau sudah, yang barusan tadi di download itu di ekstrak, lalu kita buka foldernya. Pada bagian source kita buka, dan ini adalah paket 3D yang akan kita gunakan untuk ditampilkan pada hand tracking nantinya. Kita close terlebih dahulu. Di sini tampilan awal ketika membuka Metaspark Studio. Selanjutnya yang kita pilih adalah Create New, lalu pilih Blank Project. Ini notifikasinya kita matikan saja. Karena kita akan menggunakan hand tracking, maka sampel video yang akan saya gunakan adalah yang gambar tangan ini. Kita bisa matikan terlebih dahulu videonya, kita pause agar tidak berat nantinya. Jika di sini yang muncul bukan tangan, saya lebarkan terlebih dahulu. Jika di sini yang muncul bukan tangan, kita bisa atur melalui pilihan video ini. Kita klik, lalu di sini kita pilih yang tangan. Yang tangan ada di sebelah sini. Ini disuruh download terlebih dahulu, tinggal dipilih saja. Nanti dia akan otomatis terganti. Kalau misal awalnya seperti ini, kita download yang tangan, dia akan berubah menjadi tangan. Kita tutup, kita pause. Oke. Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah mengimport aset 3D yang akan digunakan. Jadi bisa dipilih lewat tulisan import, atau diklik kanan, lalu add asset, lalu import juga bisa, ataupun ditarik seperti ini juga bisa melalui folder source. Filenya kita tarik, kita tarik seperti ini juga bisa. Saya akan lakukan seperti ini. Klik add asset, lalu import. Lalu kita cari file tadi. Saya menyimpannya di image pizza, delicious, source, lalu pizza. Dia akan mengimport, kita tunggu saja. Ini saya sedikit taruh sini supaya tidak mengganggu. Oke. Ini pizza kita sudah terimport.
Langkah selanjutnya adalah di bagian scene ini kita tutup device-nya agar tidak mengganggu. Kita klik kanan, add object, atau pencet tombol plus ini. Lalu pilih hand tracking. Lalu kita insert. Setelah insert, dia akan muncul di sini, hand tracking. Kita naikkan lagi previewnya supaya bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Pada hand tracking ini, aset pizza yang tadi kita import, kita klik kiri tahan, kita taruh pada hand tracker. Jangan di atasnya atau di bawahnya, tapi di tengah-tengahnya, atau nanti dia akan menaruh di luar dari hand tracker. Kita lepas, lalu dia akan berada di bawahnya seperti ini. Kalau kita tutup, dia akan menghilang. Oke. Setelah itu, saya tarik sini. Kalau nggak sini aja lah. Kita play videonya. Maka pizzanya akan muncul ketika tangan berada pada layar. Karena ini ukurannya terlalu besar, kita bisa pause dulu videonya. Ini previewnya kita taruh sini supaya kita bisa melihat apa yang terjadi. Kemudian kita pilih pizzanya, kita pilih. Lalu pada bagian kanan ini ada position, scale, dan rotation. Untuk mengatur ukuran dari pizza atau objek pizza ini, kita ubah pada bagian scale. Di sini saya akan ganti menjadi 0,3 atau titik 3, coba enter. Lalu Y-nya juga titik 3 atau 0,3, Z-nya juga titik 3, enter. Di sini sudah agak lebih baik gambarnya. Saya pause dulu. Pause. Karena gambarnya atau objeknya ini kurang menghadap ke ini, maksud saya kurang berputar gitu. Jadi kita akan atur rotasinya. Untuk mengatur rotasi, kita bisa pilih pada bagian ini. Pastikan ininya lokal supaya dia berputarnya pada sumbu si objek, bukan global. Kalau global dia berputarnya sesuai dari ukuran tengah atau pada mengikuti ukuran layar ini atau gimana gitu. Kita pilih lokal. Kita objeknya pilih lagi. Kita putar pada, untuk zoom tekan scroll, maksud saya scroll kita gulirkan atau kita putar sesuai kebutuhan kita, seperti ini kan. Oke. Karena ini kurang ke tengah gitu, kita pilih pada bagian posisi, lalu kita dorong pada sumbu Z atau yang biru ini. Kita dorong. Pastikan kursornya tepat pada panahnya. Oke, mungkin seperti ini. Kurang berputar, saya putar lagi pada sumbu biru merah ini, sumbu X. Oke. Sesuaikan. Tarik. Oke. Mungkin seperti ini sudah bagus lah ya. Kemudian jangan lupa sambungkan laptop menggunakan kabel.
pada perangkat yang akan dipasangkan filter Metaspark ini. Di sini saya sudah menyambungkan, lalu kita klik ini, lalu kita set. Kalau sudah tersambung maka dia akan muncul device yang Anda gunakan. Lalu kita kirim, dan nanti dia akan otomatis membuka kamera Metaspark yang ada pada handphone.